inilah dia waktunya. Ini Olimpian. 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 Olimpian ini apa nih? Ini Maksudnya Olimpian ini nih? berbicara tentang lu kan udah bukan cuman ikut Olimpiade, yang ikut Olimpiade itu udah Olimpian ya? Apa Iya. yang menang? Enggak, yang ikut. Yang ikut kan? Yang ikut. Karena untuk juara, untuk Olimpian aja kita kan harus yang kerja keras, apalagi untuk jadi seorang juara. Juara. Jadi emang Olimpian itu nggak semua atlet bisa ikut Olimpikan. Kadang kan bulu tangkis juga baru tahun 92 masuk Olimpikan. Ya. Sebelumnya kan memang udah kayak panahan yang lain. Jadi nggak gampang gitu loh. Dan di Olimpik itu paling hanya beberapa atlet aja kan yang bisa ikut. Let's say misalkan kayak satu Olimpik itu tunggal putra aja, misalkan di bulu tangkis cuma 2 orang. Padahal kita punya banyak. Jadi memang harus qualified bener untuk ikut di situ. Jadi itu satu apresiasi, itu satu prestasi yang memang yang bagus. Apalagi kalau kita mendapatkan medali di Olimpik itu. Jadi Dan memang, apalagi medalinya. apalagi medali emas. Ya. Nah lu kan medali emas. Ya kan? 2004 ya? 2004. Di Athena ya. Dan lu pernah bilang kan, lu nggak usah sombong kalau lu belum pernah juara Olimpiade. Itu lu ke siapa sebenarnya? Ke siapa ya? Bukan itu bukan. Tapi pernah kan ada kata-kata itu ya, gue baca, gue denger. Iya ada gitu, karena kan kadang kita ngelihat yang di bawah belum apa dia dia sombong, misalkan dia yang bisa dibilang sayang gitu. Jadi gue tuh selalu yang bersyukur, lu punya talenta bagus gitu loh. Lu kalau manfaatin maksimal, lu dengan latihan, dengan kelakuan, dengan apa yang lain, lu akan dapatnya lebih maksimal daripada yang udah gue dapet. Itu kan gue yang selalu berdoa. Misalkan selalu ngasih masukan, motivasi yang lain, gue berharap lu bisa lebih daripada gue gitu loh. Itu gue akan lebih seneng. Jadi bukan kadang ada orang yang, waduh, gue kalau kesalip sama dia, gue marah. Gimana? Enggak, tapi gue lebih senang gitu. Oh ternyata ada yang lebih dari gue, ada lebih bagus, lebih hebat. Itu gue yang support banget gitu loh. Salut lah gitu loh untuk dia gitu loh. Udah ada belum yang lebih hebat dari lu? Ya sebenarnya banyak lah. Banyak yang lain. Kita kan nggak tahu orang mengkategorikannya hebat itu seperti apa. Pasti kan ada dibanding hebat, kekurangan juga pasti banyak. Hebatnya juga. Maksudnya mau dilihat dari segi apa? Kita mau dari segi hari-hari, terus juga mau dari segi levelnya apa. Kalau misalkan di situ hebatnya apa, kita juara Olimpik ini di Indonesia nih banyak juga. Terutama dari bulu tangkis. Yang gold medal itu kan dari bulu tangkis. Dari bulu tangkis. Kita misalkan kayak 92 kan ada Susi Alan. 92, 96 ada Ricky Rexi. 2000 kan ada Chandra Tony. 2004 ada gue. 28 kan Hendra sama almarhum Hendra Kido. 2012 16 Oi Butet. Baru kemarin Grace itu. Nah, sekarang kalau bisa dibilang atlet, kita mau jadi atletnya gambling. Kalau nggak jadi. Dan juara itu ingat cuma satu. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Sekarang kayak gini. Kayak Grace lah. Kita bangga dengan Grace, Apri juara. Gitu kan, dengan juara Olimpik. Dia langsung ke atas juaranya. Padahal kan di sininya. Dan nggak diunggulkan. Kalau kita ngelihat, satu nggak diunggulkan. Terus kalau dilihat kita ke belakang, prestasinya juga untuk juara, untuk yang lain, untuk Asian Games, SEA Games, World Champ, kejuaraan dunia. Kan memang bisa dibilang ya belum pernah lah di situ. Tapi Olimpik langsung dapat. Tapi semua orang lihat Olimpik. Karena apa? Di olahraga terutama di bulu tangkis, prestasi paling besar ya Olimpik ini gitu loh. Jadi memang bukan yang series-series ya. Yang series kan kalau misalnya sekarang Indonesia Open kalah, minggu depan ada Malaysia misalkan, ada Singapura, ada apa. Olimpiade 4 tahun sekali. 4 tahun sekali dan belum tentu bisa ikut juga. Benar. Karena kan dalam setahun mesti ikut kualifikasinya dulu kan. Kalau masuk, kalau enggak. Jadi enggak mudah untuk mendapatkan itu. Makanya tadi dibilang untuk masuk Olimpik aja jadi Olimpiannya udah bagus, udah hebat. Apalagi juara. Untuk dapat medali, apalagi untuk juara gitu. Itu ada
ada jadi kayak spesial lah gitu loh. Berarti kalau tunggal putra baru Alan sama Taufik Hidayat ya? Baru 2. Bakal ada lagi nggak kita menurut lo? Dari generasi yang sekarang? Ya inilah, kalau misalkan sekarang yang terdekat ya di Indonesia berharap cuman sama Ginting sama Jonathan aja. Tapi lu menurut lo emang yang terbaik sekarang mereka berdua? Kalau di Indonesia gua pribadi ya, Ya. ngelihat ya mereka berdua, ya Ginting punya kelebihan. Tinggal ya itu, dari segi mental, dari segi fisik, dari segi teknik, dia sudah punya gitu loh. Cuman ya gimana dia maintain untuk sampai di situ. Dia bisa mengatur irama latihan, pertandingan, karena kan peak performance-nya kapan gitu loh. Timnya mereka lah yang mesti kuat di situ. Iya. Untuk Narita situ. ngangguk-ngangguk aja. Ya, biar ngerti aja gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ngomong-ngomong dilihat-lihat, nggak diminum-minum. Oh iya boleh ya, minum dulu deh ini tehnya. Mau ya. diambilin, mau Oh, diambilin, mau diambilin. nggak apa-apa. Ah, jangan Ambilin. lo mengapa sendiri lu diambil-ambilin Ya lo. kan apa sih, kan ada kesempitan dalam kesempatan. Oh, apa maksudnya ya? Traveling aja pikirannya. Iya. Soalnya gue masih mau ngejar satu pertanyaan lagi Narita. Aman Karena ya. juga berarti lu secara personally udah appreciate Ginting punya kemampuan itu kan. Tapi Oh lu, iya. lu pernah bilang juga bahwa kayak si Axelsen tuh ngelawan Ginting paling 60% karena udah kebaca semua itu kemana tuh arahnya lu? Ah, Iya, kalau makanya tadi kan kalau dari segi teknik kita nggak pungkiri ya, karena gua juga ngalamin dulu gua misalkan lawan Paul Erik Hayer Larsen itu tingginya kurang lebih sama lah sama Axelsen kan. Iya tinggi ya. Ya gue lebih pendek Dia kan. kebot ya? Dia kiri nggak tahu menurut Kebot gue lagi kiri kiri. itu lebih sulit Kiri. daripada kanan. Main Dia badminton? Main badminton lawan. Kalau biasa kita ke sini di sini Oh, iya. ke sini ke backhand, ternyata dia forehand kan. Gue bilang oh iya. Kadang itulah kalau kita nggak fokus kan. Nah. Bang, punten. Nih, pertanyaan selanjutnya. Ntar dulu, belum. nyelak aja lu, orang lagi seru, ada-ada aja. Kita biar kelihatan kerjaan. Iya, ntar tenang aja. Lu emang bener-bener aja lu pengen cari perhatian lu. Iya, emang kan lagi capek. Ntar dulu, kiri ya tadi, Iya. Paul Erik. Iya. Dan kita mesti bener-bener kayak jadi ya udah kalau memang ngelawan dia, kita mau siap-siap double. Mental harus double, fisik harus double, tekniknya juga kita harus double. Semua serba telaten. Kenapa? Kita 2 langkah, dia cuma 1 langkah kan. Itu karena dia tinggi. Karena dia tinggi. Dan dia skillnya juga, Axelsen juga, dia punya pukulan juga bagus. Killing time untuk Poin ya. poinnya juga dia lebih bagus. Jadi kita mesti benar-benar fokus. Karena apa? Once kita fisik nggak nyampe, kita harus gunain ini kan. Ya. Itu loh. Tapi kalau fisik ini udah nggak nyampe, ya udah akhirnya kan jalan kaki gitu loh. Jadi kita harus benar-benar main strategi nih. Set pertama harus mesti gimana gitu kan. Kalau Jojo, Oh, dia. Jojo sih yang gue lihat dia semangat kalau main di Indonesia ya. Maksud gue kalau dia penontonnya ini seru tuh. Alhamdulillah selalu rame kalau Indonesia Open sih penontonnya ya. Iya rame dong. Rame gitu kan. Jonathan ya mudah-mudahan nanti Olimpik di Indonesia gitu kan. Belum dong. Ini Oh, aja belum. ntar di Paris. Oh iya Harus di Paris dulu bener-bener. Enggak maksud gue lu kan biasa lu juara di Dia Athena. dari segi fisik, dari segi postur tubuh, maksudnya dia bisa lah harusnya gitu loh. Cuman kan yang harus tahu kan pelatihnya lah. Ini diapain sih mesti bisa gitu kan. Udah tinggi, posturnya udah perawakannya udah bagus, udah bisa kok tetap kalah. Kenapa gitu loh. Nah di sini yang harus komentar kan pelatih. Gua kan bukan pelatih, jadi nggak tahu gitu loh. Oke, ya kan karena lu sekarang pendapat apa aja bebas. Bebas, tapi kalau gua ngomong di sini besok rame lu mau Enggak. enggak gitu Loh. kan. Gua nih lagi baik-baik Oh, gitu enggak. sama bulu tangkis. Tapi at least Komen- dia kemarin di Indonesia juara. Kemarin Ginting juara di Asian Badminton ya. Asian Badminton. Si paling badminton sekarang gue. Iya. Ya at least udah mulai lah. Iya, makanya maksudnya gua selalu bersyukur. Yang gua selalu saran itu, gua tamain itu. Maksudnya kalau bisa kan yang stabil, konsisten. Mereka dalam pemilihan pertandingan. Ya kita harus bersyukur dia misalnya ranking 2, ranking 3. Tapi ranking itu kan di mana kita banyak pertandingan yang lain nggak ikut, otomatis kadang kita naik. Tapi sebagai netizen, boleh dong gue berharap lebih. Netizennya netizen yang punya Ya enggak lah, kredibilitas. sekarang kan gue netizen, gue warga biasa. Ya.
harus stabil gitu loh. Maksudnya pilih pertandingan juga, jangan hanya asal ikut aja. Ya, ya. Mendingan ranking 10 tapi juara di mana-mana, setiap ikut juara. Daripada ranking 2, ranking 1. Ya semacam negara sebelah kan sama aja. Gitu loh. Soalnya sekarang Ginting ranking 2 ya? Iya, ranking Gantian 2. sama Jojo ya? Iya. Oke. Tapi menurut lo lebih ini Oh iya dengan dong. prestasi setiap ngikutin Iya, kejuaraannya. jadi hasilnya maksimal lah di situ. Sekarang kan kayak misalkan Excelsen kan bisa dibilang dia udah stabil. Ya. Jadi dia pertandingan juga dia lihat-lihat. Kalau memang dia fit, dia oke, semua kondisi, dia baru ikut pertandingan. Hasilnya final juara udah. Kalau misalkan ada pertandingan kan banyak kan minggu depannya, dia bilang, "Oh, gue nggak fit." Ya udah gue mundur. Gitu loh. Dia nggak usah ikut, mendingan dia balik lagi, dia latihan, dia prepare untuk yang lebih jauh lagi. Jo, Ting tuh, pokoknya lo pada support ya kan, biar lu semangat terus. Kapasitas punya, tinggal konsistensi ya, betul ya? Iya kan? Ya. Iya dong, enggak ya? Konsentrasi dan info, nggak salah. Dan apa? Takut salah ngomong kayak Iya salah ngomong. Enggak salah Gua ngomong. Doi udah sadar kalau setiap gini gue ntar bisa jadi rame nih gitu. Iya, Tapi kan enggak kita lah. ngundang di sini sebagai orang yang pengen program yang pengen juga memang masukannya seperti itu, dan yang ngasih masukan juga bukan kaleng-kaleng bosku. Dah, cair dulu tema apa lagi Kalau tiba-tiba Narita? nonton emak gue ngapain sih ngomong begitu lagi? Oh, kan? kalau lu kenceng-kenceng lagi Oh gitu kan. gitu. Enggak kenceng Udah kok ini. lah gitu kan. Bu, enggak ini. Kalau ngikutin Keluar semua. keluar semua udah. Tapi mas sebenarnya daripada keselak gitu mending dikeluarin Iya. semua gitu. ungkapin aja, itu ada kamera. Lebih baik sih begitu. Cuma Lebih baik begitu. tapi Iya, Ya, tapi kadang- kan kadang orang yang ngedengernya kan nggak enak. iya benar-benar. Sama Let's say kayak gini loh, kayak buka buku, bikin buku kan. Bikin buku, gue bilang. Bikin buku kalau misalkan orang Indonesia ini kan beda sama orang luar. Dia kan bisa nyeritain A, B, C, D, nggak ada filternya. Gue bilang kalau gue ceritain kehidupan gue dari A sampai Z, apa kuat dengernya? itu ditunggu loh. Ya ditunggu, maksudnya orang yang nunggu kayak lu iya aja. Tapi kalau yang enggak, apalah ini gitu kan. Di Congwe ada bukunya gue ternyata. Iya tapi kan gua maunya tuh kalau misalkan tulis buku gitu tuh Iya. jujur, seisi hati keluar semua dituangin di situ, ditumplakin di situ. Tapi yang baca keluarga, yang sebelah, Iya. tetangga, Siap masyarakat nggak gitu siap ya? nggak gitu dengan baca kayak begitu, bener apa enggak? Ntar gua dihujat, ntar diaduin, ntar kehukum lagi. Aduh kita nih. Aduh, Soalnya repot Indonesia kan negara hukum. Iya dong. Susah. Susah ya. Hidup ini. Aduh, Kita mendingan ampun. lurus-lurus aja lah. Pantesan sekarang suka ini ya, sekarang suka dunia hukum ya. Aduh, enggak juga sih. Hai pemirsa, inilah dia waktunya